itu kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Lanjut. Nah, selanjutnya mekanisme dari penetapan NIP CPNS tahun 2019. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sampai dengan hari ini belum juga usai, dan kita juga bersama-sama kita juga tidak mengetahui kapan COVID-19 ini juga akan mereda. Nah, oleh karena itu pendekatan untuk proses penetapan NIP sepenuhnya kita lakukan secara digital. Ini sama dengan proses kenaikan pangkat dan proses pensiun pun kita layani secara digital. Jadi BKN dalam hal ini meminimalisir pergerakan orang dan dokumen dalam rangka proses penetapan NIP. Kita usahakan 100% tanpa dokumen. Semua sudah kita upayakan untuk bisa dilakukan secara digital. Nah, prosesnya pertama setelah ada pengumuman dan mulai pemberkasan, maka peserta yang lolos sebagai CPNS diwajibkan melengkapi dokumen pendukung untuk keperluan penetapan NIP dengan mengunggahnya di aplikasi atau portal SSC ASN. Setiap peserta pasti sudah punya akun dalam rangka sebagai peserta seleksi CPNS 2019. Mereka masuk melalui akun masing-masing dan mengupload dokumen pendukung untuk kelengkapan penetapan NIP di portal SSC ASN tersebut. Nah, portal ini sebagai pintu masuk peserta untuk unggah dokumen. Nah, dokumen itu setelah diunggah oleh peserta akan otomatis masuk ke sistem dokumen digital kita yang kita namakan aplikasinya Doku Digital. Nah, kemudian instansi bisa melihat dokumen-dokumen pendukung dari masing-masing peserta. Kemudian juga instansi wajib menginput, mengentri data usul penetapan NIP dari seluruh calon CPNS di instansinya masing-masing, dan memverifikasi dokumen pendukung yang sudah diunggah, memverifikasinya di aplikasi Doku Digital, instansi sudah memilikinya, sudah punya aksesnya masing-masing instansi, dan setelah semuanya beres atau lengkap, instansi mengirim, mensubmit, baik melalui SAPK maupun Doku Digital untuk kepentingan usul penetapan NIP ke BKN. Nah, tim kami, tim NIP di BKN, akan memeriksa data usul tersebut di SAPK dan mencocokkan dengan dokumen digital yang terupload di Doku Digital. Setelah semua beres, disiapkan form perteknya atau pertimbangan teknis NIP-nya, dan itu akan ditandatangani secara digital. Dan setelah selesai, pertek tersebut dikirim ke instansi melalui aplikasi Doku Digital. Ini yang proses yang kita lakukan, kita rancang untuk mempercepat pelaksanaan penetapan NIP sekaligus meminimalisir kemungkinan mobilitas orang maupun dokumen dari instansi ke BKN. Lanjut, Mbak. Nah, saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan rekan-rekan media terkait dengan penetapan NIP CPNS 2019. Jadi tinggal berapa step lagi yang mungkin makan waktu 1 sampai dengan 1,5 bulan ini untuk CPN, untuk pengumuman kita. Terima kasih Pak Paryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris atas paparannya. Kalau kita lihat yang mengikuti langsung melalui Zoom, ini ada 23 personil, itu ada teman-teman media dan teman-teman humas. Tapi kalau yang memantau
melalui Facebook live streaming itu sudah mencapai 2.400 orang. Sehingga ini memang kita live kan, sehingga masyarakat umum juga bisa menyimak melalui live streaming Facebook. Kalau sekarang 2.500. Nah, silahkan Pak Deputi Sinka, Bapak Suharmen untuk menyampaikan paparannya, dan teman-teman media yang hadir di dalam Zoom, simpan dulu pertanyaannya, atau kalau mau ditulis melalui chat silahkan, nanti akan kami bacakan dan kedua narasumber akan menanggapi. Tapi sebelum itu silahkan Pak Suharmen untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Karohumas, Pak Paryono, yang saya hormati Pak Aris Widianto, Deputi Bidang Mutasi di PKN, dan yang saya banggakan teman-teman di media, wartawan yang hadir pada siang hari ini terkait dengan media briefing yang diselenggarakan oleh teman-teman Bappenas. Saya izinkan karena beberapa materi. Humas BKN, Pak. Humas BKN, sorry. sorry. Saya karena beberapa materi saya ada yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi tadi, izinkan saya yang sharing share screen untuk karena ada beberapa materi yang mungkin akan saya lengkapi saja karena tidak perlu saya bacakan ulang lagi. Rekan-rekan media yang saya banggakan, saya ingin berangkat sedikit mengenai data karena memang data ada di tempat saya. Ini adalah data perkembangan terkait dengan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi terkait dengan jadwal pelaksanaannya, di mana sampai dengan pendaftaran kita tutup, jumlah peserta yang mendaftar itu sebanyak 4.197.000 orang, 4.197.218 orang. Itu adalah yang melakukan pelamaran melalui aplikasi SSCN BKN. Kemudian dari 4.197.218 orang dilakukan verifikasi oleh instansi. Jumlah yang kemudian memenuhi syarat untuk bisa mengikuti ujian SKD itu sebanyak 3.364.802 orang. Nah, inilah jumlah yang kemudian mengikuti seleksi, yang berhak mengikuti seleksi. Nah, setelah dilakukan seleksi, yang hadir ujian itu hanya 3.067.821 orang. Jadi pada tanggal 27 Januari 2020, orang-orang yang ikut seleksi dan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan SKD tahun 2020 yang lalu, itu pada tanggal 10 Maret yang hadir adalah 3.067.821 orang. Nah, angka ini itu adalah terdiri dari 65 instansi pusat yang jumlah pesertanya sebanyak dibagi dari jumlah yang tadi dengan memperebutkan formasi sebanyak 150.315 formasi. Nah, 150.000 formasi tadi, 150.315 formasi tadi, itu terdiri dari untuk instansi pusat, itu sebanyak 36.935 formasi untuk 65 instansi pusat, dan untuk instansi daerah sebanyak 113.380 formasi, atau yang diperebutkan oleh 456 instansi daerah. Nah, dari peserta yang ikut seleksi tadi, yang mengikuti atau yang lulus passing grade, itu adalah sebanyak 45%, atau jumlahnya lebih kurang sekitar 1.366.489 orang. Itulah peserta yang masuk passing grade, atau yang lulus passing grade sesuai dengan Permenpan 24 tahun 2019. Nah, dari 1.366.489 orang yang lulus passing grade, kemudian berdasarkan ketentuan Menpan Permenpan nomor 23 tahun 2019 bahwa yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang
itu 3 kali formasi, itu jumlahnya sebanyak 336.468 orang. Jadi yang mengikuti 3 kali formasi berdasarkan nilai tertinggi dari peserta yang lulus passing grade, maka didapat angka 336.468 orang. Kenapa kok 336.000? Padahal formasinya adalah 150.000. Berarti kan kalau 150.000 dikali dengan 3 kali formasi, maka seharusnya 450.000 orang yang ikut SKB. Tetapi karena ada formasi yang kosong dan juga ada formasi yang lolos atau yang mendaftar itu hanya 1 orang di situ, maka 3 kali formasinya tidak terpenuhi di situ. Nah, dari data yang 336.468 orang ini yang kemudian mengikuti seleksi kompetensi bidang yang kita mulai kemarin per tanggal 1 September 2020 dan berakhir 12 Oktober tahun 2020 yang lalu. Titik lokasi yang kami gunakan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kemarin adalah 314 titik lokasi. Ada yang terdiri dari 34 titik lokasi BKN, 244 titik lokasi mandiri, dan 19 titik lokasi yang merupakan cost sharing yang dilakukan oleh beberapa instansi. Nah, peserta yang ikut seleksi itu 65 instansi atau 83.157 orang itu untuk instansi pusat atau 25% dari total peserta. Kemudian 456 instansi daerah atau pesertanya 253.311 orang atau 75% dari total peserta. Pada pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kali ini, karena kita melaksanakannya di dalam kondisi suasana COVID-19, maka teman-teman di Panselnas kemudian meminta kepada BKN untuk juga mengakomodasi peserta-peserta yang saat ini sedang atau saat pelaksanaan seleksi sedang berada di luar negeri. Nah, ada beberapa modifikasi dari sistem yang kami lakukan kemarin di akhir-akhir. Yang pertama adalah terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk seleksi kompetensi bidang kemarin sudah full online kemarin. Dan namun pelaksanaannya harus tetap terkontrol, artinya tetap diawasi dan termasuk fitur registrasi peserta, kehadiran peserta itu juga dilakukan secara online. Jadi mereka datang tetapi kemudian hanya dengan menempelkan nomor peserta ujiannya dan peserta panitia seleksi kemudian melakukan scanning terhadap barcode. Jadi tidak lagi dilakukan penandatanganan pengisian absen secara manual seperti waktu pelaksanaan SKD. Jadi ada 2 sistem yang kami lakukan perubahan terkait dengan kondisi COVID-19 ini. Pertama, sistemnya kemudian dimodifikasi yang tadinya semi online menjadi full online. Kemudian dari sisi presensi yang tadinya dilakukan masih manual, kemarin dilakukan presensi secara online. Nah, karena pelaksanaan seleksi bisa dilakukan secara online, maka peserta-peserta yang saat pelaksanaan seleksi kompetensi bidang, mereka sedang berada di luar negeri, maka mereka tetap bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang. Kemarin ada tercatat ada 62 peserta yang sedang berada di luar negeri, ada di 15 negara, baik Jerman, Belanda, Turki, Algeria, Arab Saudi, Lebanon, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timor Leste, serta Australia. Nah, mereka-mereka ini kemudian tetap bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang yang pelaksanaannya kami bagi dalam 2 zona waktu. Untuk zona Asia dan Australia kemarin dilaksanakan pada jam 9 pagi, sehingga perbedaan waktu antara di negara-negara yang Asia dan Australia itu relatif tidak terlalu jauh dengan waktu yang ada di Indonesia. Kemudian untuk zona waktu di Eropa itu dilaksanakan pada jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 14.00. Nah, ini adalah contoh kemarin sistem monitoring kemudian kami lakukan dengan melalui Zoom. Sementara pelaksanaan pengawasan peserta ujian dilakukan oleh teman-teman di KBRI,
ataupun di KJRI ataupun di KDEI di Taiwan, karena kita belum memiliki KJRI ataupun KBRI di Taiwan, sehingga kami meminta bantuan dari teman-teman ke Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pelaksanaan seleksi di Kamar Dagang, Ekonomi dan Industri Indonesia yang ada di Taiwan. Kemudian karena kondisi suasana COVID, ada peserta yang kemudian terkonfirmasi COVID-19 dan dijadwalkan ulang. Jumlahnya ada 177 orang. Ini yang kemudian difasilitasi kembali untuk mereka bisa dijadwalkan ulang setelah mereka dinyatakan sudah negatif COVID-19. Kemudian ada 97 peserta yang reaktif dan 59 peserta yang suhu tubuhnya lebih besar atau sama dengan 37,3 derajat Celcius. Nah, bagi peserta-peserta ini tetap bisa mengikuti seleksi, tetapi ruangannya kami pisahkan atau kami tempatkan di ruangan berbeda dengan peserta yang tidak terkonfirmasi reaktif hasil pemeriksaan rapid test-nya mereka. Kemudian dari sisi perhitungan nilai SKB dan SKD, integrasinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, ada 60% itu dihitung berdasarkan SKD dan 60% berdasarkan SKB. Nah, kira-kira komposisinya seperti ini. Jadi kalau berdasarkan untuk perhitungan 40% SKD-nya, misalnya TWK-nya dia mendapatkan nilai 80, IU-nya mendapatkan nilai 100, dan TKP-nya mendapatkan nilai 143. Sehingga total nilainya itu 323. Nah, total nilai 323 ini dibagi dengan skala maksimum, dibagi 5, karena total maksimum itu adalah 500, maka 323 dibagi 5, maka dapat nilai 64,6. Nah, 64,6 inilah kemudian dikali 40% dari yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Jadi 40% dari 64,6, maka nilai SKD-nya adalah 25,84. Itu untuk perhitungan SKD. Untuk perhitungan SKB, kalau perhitungan SKB-nya sudah menggunakan CAT, maka hanya menggunakan CAT, SKB-nya yang menggunakan CAT, tidak ada lagi kemudian tes lain selain dari CAT BKN, maka nilai CAT-nya langsung kemudian dikalikan diberikan bobot 60% terhadap nilai CAT yang dia peroleh. Tetapi kalau kemudian ada nilai CAT nilai ujian SKB yang lain selain dari CAT BKN, biasanya ini ada di instansi pusat, maka perhitungannya didasarkan atas bobot yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing instansi. Jadi misalnya kalau kami ambil contoh, misalnya ada ujian menggunakan CAT BKN, kemudian ada ujian menggunakan tes praktek kerja, misalnya ini untuk posisi dosen misalnya, kemudian ada tes psikotes, maka bobotnya sudah ditentukan oleh masing-masing instansi dan diumumkan kepada seluruh peserta. Bagaimana mekanisme bobot penilaian dari masing-masing SKB. Nah, kalau misalnya untuk CAT, kalau dia CAT-nya misalnya 275, maka CAT-nya kemudian dibagi dengan nilai maksimumnya. Maka dibagi 5, dia mendapatkan nilai 55. 55 ini kalau bobotnya 50%, maka 55 dikali dengan 50%. Maka dia mendapatkan skor 27,5 itu dari CAT BKN-nya. Kemudian dari tes praktek kerja, bobotnya 40%. Kalau dia mendapat nilai misalnya 71,79, maka 71,79 dikali 40%, maka dapat 28,716. Begitu juga dengan psikotes. Kalau bobotnya 10% dan psikotesnya mendapat nilai 64, maka 64 dikali 10%, jadi dapat 6,4. Nah, nilai inilah yang kemudian ditambahkan, nilai CAT BKN ditambah tes praktek kerja ditambah psikotes, itulah yang kemudian mendapatkan nilai akhir SKB-nya. Jadi nilai akhir SKB-nya adalah 62,616. Nah, 62,616 ini dikalikan dengan 60%, karena bobotnya adalah 60% dari nilai SKB. Sehingga total nilainya adalah
37,57. Ini adalah nilai SKB yang diperoleh dengan bobot 60%. Nah, nilai inilah yang kemudian ditambahkan dengan bobot nilai SKD yang sudah dibobotkan 25,84 ditambah dengan 37,57, maka nilai akhir dari SKD dan SKB-nya itu adalah 63,41. Inilah nilai yang kemudian diurutkan berdasarkan ranking tertinggi. Jadi kalau dia nilainya 63,41 adalah yang paling tinggi, maka dialah yang kalau formasinya hanya ada satu di situ, maka dia akan mengisi formasi yang satu tadi. Nah, tadi Pak Deputi Mutasi juga sudah menggambarkan bagaimana kalau melakukan optimalisasi formasi yang tidak terpenuhi, misalnya. Nah, ini kami memberikan contoh, misalnya ada formasi yang tidak terpenuhi. Misalnya ada formasi disabilitas untuk jabatan peranata komputer pertama, misalnya. Tidak ada yang lulus atau tidak ada yang mendaftar di formasi disabilitas. Maka ini bisa diisi oleh formasi umum yang nilainya misalnya dia berdasarkan nilai tertinggi. Begitu juga di formasi lulusan terbaik, itu ada 2 formasi tapi yang lulus itu cuma 1. Maka dia bisa dan pendaftarnya hanya 1 di situ misalnya. Maka dia bisa diisi oleh peserta yang berdasarkan nilai terbaik, yang formasi umum dengan kualifikasi pendidikan dan dia harus lulus passing grade umum. Dan diambilkan dari nilai tertinggi. Jadi yang tadi misalnya 096 tadi dia adalah lulus di formasi umum di 3, misalnya ada 3 formasi. Di formasi umum yang lulus adalah hanya 3 yang lulus karena hanya ada 3 formasi. Kemudian karena di formasi lulusan terbaik untuk jabatan peranata komputer masih ada yang kosong, maka yang lulusan keempat ini dia bisa mengisi di jabatan lulusan terbaik. Dan yang di jabatan formasi disabilitas, karena juga tidak ada yang kosong, maka yang bersangkutan kemudian bisa mengisi formasi jabatan yang kosong berdasarkan peringkat terbaik. Nah, yang di tingkat yang berikutnya kemudian dia masuk menjadi tidak lulus di dalam formasi umum. Begitu juga dengan untuk di daerah, untuk lokasi formasi dalam satu jabatan yang sama, selama yang bersangkutan kemudian memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikannya sama, maka dia juga bisa mengisi formasi yang kosong. Misalnya dalam konteks ini adalah ada formasi kosong di SMP Negeri 6 misalnya untuk formasi pendidikan guru fisika dan pendidikan guru biologi. Itu tidak ada yang lulus di sana atau dari awal formasinya memang kosong, tidak ada yang mendaftar misalnya. Kemudian ada juga di formasi kosong untuk pendidikan guru fisika atau pendidikan guru biologi untuk di SMP 115 formasinya ada 2 dan di formasi guru fisika pendidikan fisika di SMP 1 itu ada 1 orang yang formasinya ada 1 orang, tetapi kemudian ada yang lulus ada 2, yang lulus 1 tetapi tidak lulusnya 1 lagi. Kemudian di SMP 2 ada formasi untuk guru fisika, ada 1 orang yang lulus 1, yang tidak lulus 1. Dan di SMP 89 itu ada formasinya 1 untuk pendidikan biologi. Maka formasi-formasi ini yang bisa kemudian mengisi. Misalnya formasi guru fisika di SMP 1 itu bisa mengisi ke guru fisika di SMP 2. Kemudian formasi guru fisika di SMP 2 bisa mengisi formasi di guru fisika di SMP 115 misalnya. Dan formasi guru biologi itu bisa mengisi di formasi guru biologi di SMP 115 dan juga bisa mengisi formasi di guru SMP 7 untuk formasi guru biologi. Nah, sehingga semua formasi kemudian bisa terisi dengan penuh. Nah, sekali lagi pengisian formasi ini kemudian tidak bisa dilakukan dengan permintaan, artinya formasi akan diisi menggunakan sistem berdasarkan nilai tertinggi. Jadi kalau nilai di bawahnya lebih rendah misalnya untuk di wilayah itu dia misalnya katakanlah ranking ke-10 misalnya, kemudian meminta untuk mengisi formasi yang kosong, padahal ada ranking kedua dan ketiganya di situ yang berhak untuk mengisi formasi yang kosong tadi, maka yang diprioritaskan adalah yang ranking kedua, ketiga dan seterusnya. Baru nanti kalau masih ada yang kosong,
baru yang ke-10-nya bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Nah, semua proses ini dilakukan by system dan tidak ada lagi kemudian ada pihak yang kemudian bisa mengintervensinya untuk bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Semua proses persetujuan hasil dilakukan juga by system. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Termasuk penandatanganannya dan verifikasi hasil itu juga dilakukan by system. Penandatanganan hasil kelulusan juga ditandatangani dengan menggunakan digital signature oleh Pak Kepala BKM. Jadi tidak ada proses penandatanganan yang kami lakukan dengan menggunakan sistem yang masih dilakukan secara manual. Begitu dinyatakan lulus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi, seluruh peserta kemudian harus mengisi daftar riwayat hidup melalui aplikasi SSCN, dan nanti mereka juga sekaligus melakukan upload dokumen untuk kebutuhan persyaratan penetapan NIP dari masing-masing peserta. Nah, setelah diisi atau diunggah oleh masing-masing peserta melalui aplikasi SSCN, maka nanti data-data yang diupload tadi kemudian di-API service-kan atau ditransfer datanya melalui sistem ke dalam aplikasi Doku Digital, dan untuk kepentingan verifikasi dokumen untuk pemberkasan atau penetapan NIP oleh instansi. Nah, termasuk juga nanti dokumen yang sudah diunggah atau yang diverifikasi oleh instansi, kemudian nanti dengan satu trigger datanya akan dikirim ke dalam sistem aplikasi SAPK untuk kebutuhan penetapan NIP oleh Kedeputian Mutasi atau oleh timnya Pak Aris. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi Mutasi dan Pak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Sekarang saatnya kami beri kesempatan kepada teman-teman media untuk menyampaikan pertanyaannya ke kedua narasumber. Bisa melalui chat atau langsung. Tapi ini sudah ada yang masuk melalui chat, saya bacakan saja. Mungkin juga Pak Deputi bisa membaca di situ. Dari Mbak Dita Koran Sindo, pertanyaannya adalah berapa jumlah posisi jabatan yang tidak terisi sudah diketahui. Jadi mungkin formasi yang lowong sampai saat ini ada berapa. Kemudian yang kedua adalah adakah pelamar yang positif COVID-19 yang tidak mengikuti tes susulan karena mereka harus menjalani isolasi. Dan pertanyaan yang ketiga, selama seleksi CPNS apakah ditemukan aksi kecurangan? Nah, ini mungkin yang tahu formasi kosong Pak Suarmen, kemudian pelamar positif yang tidak mengikuti tes susulan juga Pak Suarmen, dan mungkin Pak Aris nanti bisa menambahkan di seleksi CPNS apakah ditemukan kecurangan. Silakan Pak Suarmen terlebih dahulu. Silakan Pak Deputi. Terima kasih Pak Karohmas. Saya mesti ngecek dulu berapa jumlahnya, karena sebenarnya kan berapa yang benar-benar kosong itu nanti setelah kita melakukan optimalisasi, Pak. Jadi setelah dilakukan optimalisasi baru kita sebetulnya bisa menghitung berapa yang benar-benar data posisi jabatan yang dalam kondisi kosong. Hanya saja yang kalau dengan sampai saat ini yang kosong formasinya lebih kurang sekitar 4.000-an waktu itu. Tetapi saya akan cek kembali datanya. 4.000-an ini adalah yang waktu itu tidak ada pelamarnya, atau sebetulnya dia tidak lulus, ada pelamarnya misalnya 1 atau 2 orang, tetapi kemudian yang bersangkutan tidak lulus SKD-nya. Nah, ini yang saya akan coba pastikan. Saya cek dulu datanya sebentar Pak, karena saya nggak bawa datanya. Nanti saya akan jawab lebih detail terkait dengan yang berapa jumlah yang kosong. Sementara mungkin di skip dulu terkait dengan data itu. Untuk yang
pelamar positif COVID-19 yang tidak mengikuti tes susulan karena harus isolasi, itu mau diapain gitu. Jadi sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Panselnas yang kemudian dituangkan di dalam SE Menpan RB nomor 611 dan SE BKN nomor 17, dasar pertimbangan untuk memberikan kepada yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi karena positif COVID itu adalah berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim kesehatan. Jadi tim kesehatan, kalau yang tim kesehatan mengatakan bahwa yang bersangkutan kemudian tidak bisa mengikuti seleksi karena positif COVID, maka itu dituangkan di dalam berita acara dan kami tidak akan mengikuti rekomendasi dari tim kesehatan tersebut. Jadi tidak bisa kemudian BKN memutuskan secara sepihak bagi peserta yang positif COVID kemudian boleh ikut. Jadi setiap peserta-peserta yang positif COVID itu sangat tergantung pada rekomendasi dari tim kesehatan. Kalau tim kesehatan kemudian merekomendasikan yang bersangkutan bisa ikut seleksi, maka kami di BKN ataupun di kantor regional akan memfasilitasi yang bersangkutan untuk bisa mengikuti seleksi SKB. Jadi keputusan untuk bisa ikut atau tidak ikutnya yang menentukan adalah tim kesehatan, karena BKN bukan orang yang ahli di bidang kesehatan. Jadi tentu teman-teman di kesehatan yang merekomendasikan kepada kami, dan itu kita tuangkan di dalam berita acara. Nah, kalau mereka sudah terkonfirmasi positif COVID, maka memang kemudian kami meminta melakukan penjadwalan ulang. Penjadwalan ulangnya dilakukan setelah 14 hari, karena masa endemi COVID-19 itu terjadi masa inkubasinya sekitar 14 hari. Kalau ternyata yang bersangkutan masih positif COVID dan itu direkomendasikan oleh tim kesehatan, maka mereka kita fasilitasi. Jadi kemarin kalau kami tidak salah tanggal 30 September yang lalu itu kami menjadwalkan ulang sekitar 14 orang dan 2 orang diantaranya masih terkonfirmasi positif COVID, tetapi sudah direkomendasikan oleh tim kesehatan bahwa yang bersangkutan kemudian bisa ikut seleksi SKB dengan diantar oleh ambulans, mereka kemudian kita fasilitasi. Jadi yang memutuskan apakah yang bersangkutan kemudian boleh atau tidak boleh ikut seleksi SKB itu bukan BKN, tetapi adalah tim kesehatan dari masing-masing instansi. Itu jawaban yang kedua, Pak Karo Humas. Sekalian Pak Armen yang kecurangan, Pak Armen. Nah, ya, Pak Armen juga lebih paham. Pak Armen juga lebih paham. Ya. Jadi terima kasih teman-teman di wartawan. Jadi tadi kami sudah menyampaikan bahwa ada perubahan modifikasi sistem yang kami gunakan di BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang, di mana perubahan peningkatan kualitas dari aplikasi adalah dengan menampilkan foto. Jadi ada foto peserta yang kami keluarkan pada saat yang bersangkutan mengikuti seleksi. Kalau yang waktu pelaksanaan SKD, fotonya belum muncul di sistem. Jadi waktu di SKB kemarin kami sudah memunculkan foto di sistem, sehingga kalau kemudian muncul ada joki, katakanlah kalau kita boleh mengatakan kecurangan dalam bentuk joki misalnya, kalau ada joki yang kemudian menggantikan peserta yang seharusnya ikut ujian, maka joki itu pasti dengan mudah bisa diketahui, karena foto yang bersangkutan yang waktu dia mendaftar, fotonya itu muncul langsung selama pelaksanaan ujian. Jadi para pengawas ujian itu akan dengan mudah bisa mengenali, karena KTP-nya juga ditaruh di meja, kemudian foto yang sama diupload juga ditaruh di sistem, di aplikasi. Nah, kemarin memang ada ketangkap 1 orang peserta di Sumatera Utara, di wilayah Kanrek Medan, yang seorang pegawai negeri sipil, yang dia kemudian menggantikan keponakannya ujian, dan itu ketangkap di dalam sistem. Di dalam sistem pendaftaran tidak tertangkap, karena ada mekanisme yang kemudian mereka melakukan switching. Jadi
waktu mendaftar, yang mendaftar tetap peserta yang bersangkutan, tetapi kemudian dia meninggalkan ruang tunggu. Nah, begitu peserta sudah masuk ke lokasi ujian, maka mereka berganti di situ. Nah, tetapi ada screening kami yang kedua, yaitu melalui di sistem aplikasi, di mana di sistem aplikasi tadi muncul fotonya, begitu dia login, muncul fotonya, di situ baru ketahuan, oh ternyata yang ujian adalah bukan orang yang sebenarnya. Dan pada saat itu juga kemudian ditangkap dan dibawa ke polisi, langsung dilakukan pemberkasan di polisi. Ini peningkatan sistem yang kami lakukan di dalam aplikasi SKB kemarin. Yang kedua yang kami lakukan di dalam sistem SKB, selama pelaksanaan ujian, sistem akan melakukan perekaman wajah peserta dan aktivitas yang dilakukan peserta selama periode ujian secara acak. Jadi komputer kemudian karena kameranya selalu aktif posisinya, karena posisi kamera memang tidak boleh tidak aktifkan. Jadi selama ujian yang bersangkutan kemudian akan direkam oleh sistem secara otomatis. Nah, perekaman ini yang secara otomatis ini yang kemudian akan kami jadikan sebagai dasar kalau nanti di dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak yang menggugat bahwa yang ujian bukan yang bersangkutan. Seluruh log activity dari sistem bisa kami keluarkan dan bisa kita record detik per detik yang dilakukan oleh peserta selama pelaksanaan ujian. Jadi beberapa aksi kecurangan kemarin memang ketangkap dan sudah kita proses dan sudah kita limpahkan ke Polres untuk dijadikan sanksi, berikan sanksi kepada yang bersangkutan. Dan Kakanrek sudah menyurati PPK yang bersangkutan karena yang bersangkutan yang melakukan kecurangan itu adalah pegawai negeri sipil, maka diminta atas permintaan arahan Pak Menteri pada yang bersangkutan kemudian untuk dikenakan sanksi hukuman disiplin. Nah, kami belum tahu hukuman disiplin apa yang nanti akan bisa diberikan, tapi sanksinya cukup berat, adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Itu kira-kira karena ini adalah sanksi kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan ini adalah sanksi hukuman masuk di dalam klasifikasi hukuman berat. Itu kira-kira Pak Karohumas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Nah, kalau kita lihat di siaran langsung kami juga dipantau oleh 5.278 orang. Di sana juga banyak pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen. Nah, Mbak Diah dan teman-teman Humas, tolong dipantau komen-komen di situ dan kemungkinan juga kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ke Pak Deputi. Saya memantau yang lewat Zoom. Tolong nanti Mbak Diah dan tim memantau melalui yang siaran langsung ini. Nah, ini ada masuk juga pertanyaan dari Pak Herdi dari Detikcom. Dari 177 peserta yang positif COVID, apakah semuanya ikut penjadwalan ulang? Ada nggak yang nggak bisa ikut penjadwalan ulang? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengenai rekrutmen 2021 sudah ada rencana seperti apa? Atau masih belum ada juga? Ada berapa banyak formasi? Benarkah ada 1 juta formasi dibuka? Ini mungkin Pak Deputi, Pak Haris, dan Pak Arben bisa menjawabnya. Dan ini tumben dari JPNN Mbak Esi kok diem aja. Biasanya paling aktif nanya ini kok diem aja. Silakan Pak Haris dulu atau Pak Arben dulu, monggo. Terima kasih Pak Mariono. Saya tidak menjawab yang COVID, peserta yang terindikasi yang positif COVID, nanti Pak Armen yang tahu persis, tapi saya menjawab yang formasi 2021. Jadi kebijakan ada atau tidaknya pengadaan CPNS ASN, bukan CPNS ya, pengadaan ASN 2021 itu masih dalam proses pembahasan. Dan penetapan kebutuhan nanti akan dilakukan atau merupakan kewenangan Kementerian Pan-RB. Jadi belum ada kepastian, belum ada kebijakan resmi apakah ada atau tidak ada pengadaan ASN di tahun 2021. Dan itu masih dalam proses pembahasan dengan perhatikan berbagai aspek. Saya kira itu singkat saja Pak Pariono. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Deputi. Silakan Pak Suarmen untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yang positif COVID. Ya, terima kasih Pak Pariono. Jadi untuk yang positif COVID,
kita memang sengaja mendokumentasikan. Jadi kalau teman-teman wartawan lihat, ini adalah adalah peserta yang waktu pelaksanaan tesnya positif COVID. Jadi ada peserta positif COVID yang kemudian tetap kita fasilitasi untuk pelaksanaannya walaupun sudah dilakukan penjadwalan ulang kepada yang bersangkutan. Jadi pada tanggal yang bersangkutan melaporkan atau instansinya melaporkan kepada kami panitia bahwa ada peserta yang positif COVID dengan dibuktikan hasil swab yang bersangkutan dan surat dari rumah sakit yang pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan swab test. Peserta-peserta ini kemudian dilakukan penjadwalan ulang. Mereka tidak diizinkan untuk mengikuti seleksi pada saat sesuai dengan jadwal, tetapi dari jadwal yang kita tentukan tadi kami sampaikan pada tanggal 30 September. Ternyata pada tanggal 30 September di kantor pusat saja misalnya, dari 12 orang peserta yang ikut peserta yang dari awal sudah menyatakan bahwa mereka confirm positif COVID-19, 10 diantaranya masih sudah bersih. Jadi sudah dibuktikan dengan hasil swabnya, karena memang kemudian kami meminta kepada seluruh PPK untuk meminta kepastian apakah yang bersangkutan masih positif COVID atau sudah negatif COVID. Nah, ternyata masih ada 2 yang masih positif, tetapi kemudian pada waktu itu tim kesehatan merekomendasikan yang bersangkutan kemudian tetap bisa mengikuti seleksi SKB karena mereka diantar dengan menggunakan ambulans. Nah, 2 saudara kita ini yang kemudian kami fasilitasi di ruangan khusus, ruangan terbuka yang terbuka tapi tetap tertutup. Terbuka dalam arti bahwa sirkulasi udara harus betul-betul terbuka bagi mereka. Maka kemudian kami fasilitasi mereka yang 2 orang tadi di ruangan yang sudah kami sediakan. Jadi walaupun mereka sudah terkonfirmasi positif COVID, itu tetap setelah dilakukan penjadwalan ulang dan kemudian direkomendasikan oleh tim kesehatan bahwa mereka kemudian bisa mengikuti seleksi, maka yang bersangkutan tetap diberikan fasilitasi ujian. Jadi kata kuncinya adalah rekomendasi dari tim kesehatan yang ada di masing-masing instansi. Demikian Pak Paryono. Mungkin sedikit nambahkan Pak Armen saya. Pak Paryono, jadi pada saat pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal masing-masing, ada peserta yang memang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, namun oleh tim dokternya itu dinyatakan masih diperkenakan untuk mengikuti ujian. Itu ada beberapa. Dan tidak hanya di Jakarta, tapi juga ada di beberapa daerah. Dan BKN memang sudah mengantisipasi itu, jadi memang sudah disiapkan ruangan khusus apabila ada peserta yang positif terpapar COVID-19. Jadi ada beberapa ruangan dari skema pelaksanaan SKB, ruangan yang umum yang digunakan oleh seluruh peserta yang normal, yang kondisinya sehat. Kemudian ada ruangan khusus lagi untuk yang suhunya. Jadi belum positif atau belum reaktif, tapi suhunya sudah di atas 37,3, itu juga tesnya di ruangan tersendiri. Kemudian yang peserta reaktif juga di ruangan sendiri, khusus lagi. Kemudian yang peserta positif dan masih bisa mengikuti tes juga disiapkan ruangan khusus. Jadi memang semuanya sudah diantisipasi oleh panitia PKN. Itu tambahan Pak Paryono. Terima kasih Pak Aris. Nah, ini sekarang pertanyaan masuk dari medsos, ini kebanyakan untuk Pak Aris. Ini pertanyaannya setelah dirangkum oleh teman-teman Humas. Yang pertama adalah batasan yang dapat disanggah itu apa saja ya Pak? Tadi yang disampaikan Pak Aris tanggal 1 sampai tanggal 3 itu kan. Oke, baik Pak. Bentar Pak Aris, ini bentar Pak Aris. Start repot. Ya, ini ada batasan yang dapat disanggah itu seperti apa ya Pak? Itu kan tanggal 1 sampai 3 tadi ada masa sanggah. Kemudian soal serdik. Soal serdik ini mungkin bisa dijelaskan Pak, karena ada juga para peserta ini yang mengeluh mengenai
sudah susah-susah ikut SKB, tapi begitu lawannya itu punya serdik, udah dia langsung gugur. Itu apakah misalnya dari sisi regulasi, apakah tidak bisa ditinjau ulang nanti untuk proses tahun depan? Kemudian pemberkasan, apakah seluruhnya berbasis aplikasi atau ada yang berbentuk fisik juga? Kemudian yang keempat, adakah peraturan untuk ketentuan legalisir ijazah yang dilampirkan pada saat pemberkasan? Kira 4 pertanyaan itu untuk Pak Aris semua. Silakan Pak Aris. Oke. Yang pertama tadi batasan sanggah ya? Iya. Batasan sanggah. Secara di Permenpan 23 maupun 24 dan Peraturan Kepala BKN tidak eksplisit menyebutkan hal-hal apa saja yang bisa disanggah. Namun demikian, secara logika berpikir, hal-hal yang disanggah adalah hal-hal yang tentu saja bisa berdampak pada perubahan hasil. Ya. Dampak pada perubahan hasil itu mestinya yang dilakukan sanggahan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak akan berdampak, kalaupun sanggahan itu diterima tapi tidak berdampak pada perubahan hasil, itu mestinya tidak perlu disanggah, gitu, batasannya itu. Dan supaya tidak terlalu banyak yang menyanggah tapi hanya membuang-buang energi, karena itu tidak akan merubah hasil akhirnya. Saya kira itu, Pak. Dan sanggahan ini ditujukan ke instansinya ya, Pak ya? Bukan ya, sanggahan ditujukan ke instansinya. Karena yang mengumumkan nanti adalah instansinya. Walaupun aplikasinya disiapkan di SSCM misalnya. Nanti Pak Armen bisa menambahkan untuk hal yang sanggahan ini, Pak Armen. Terus yang kedua tadi serdik, Pak. Serdik, masukannya diterima, masukannya ditampung, nanti dinaikkan ke rapat untuk formasi untuk pengadaan CPNS selanjutnya. Ya, kalau ini kan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Permenpan 23, jadi tidak mungkin ada perubahan kebijakan untuk yang tahun ini karena kebijakannya sudah jelas diatur dalam Permenpan 23. Nah, mengapa ada kebijakan serdik 100%? Itu tentu saja bisa ditanyakan juga ke Kementerian Dikbud bahwa persyaratan seorang untuk menjadi guru adalah memiliki sertifikasi pendidik. Nah, itu jadi kalau yang untuk mohon untuk tahun depan tidak, untuk pengadaan selanjutnya untuk tidak serdik tidak 100% menggantikan SKB dengan nilainya 100%. Nah, usulannya akan kami teruskan ke rapat dalam rangka pengadaan. Nah, nanti akan diutuhkan dan peraturan. Ya. Atau bisa dipisah, Pak, yang serdik, yang tidak serdik gitu, sehingga mereka berkompetisinya, mereka melawan yang apple to apple gitu, Pak. Ya enggak, ya kalau itu malah kalau saya juga akan pakai serdiknya, misalnya gitu loh kalau itu dipisah. Ya, maksudnya orang yang serdik lawan orang yang serdik, yang tidak itu. Itu sekedar usulan dari para netizen, Pak. Ya, itu kalau usulan-usulan nanti diinventarisir saja yang sifatnya usulan untuk ke depan. Dan terima kasih teman-teman sekalian sudah menyampaikan aspirasinya. Itu tolong diinventarisir saja, nanti menjadi bahan pembahasan di rapat untuk formasi selanjutnya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, pemberkasan apakah seluruhnya berbasis aplikasi atau yang ada fisik juga? Target kita semuanya berbasis aplikasi. Jadi tidak ada lagi fisik yang dikirim ke BKN. Instansi, saya kurang tahu instansi masih butuh fisik atau tidak. Itu yang jadi masalah. Masing-masing instansi bisa jadi masih butuh berkas fisik karena belum punya tata naskah digital mereka. Jadi kemungkinan juga mereka masih butuh berkas fisik, bisa juga untuk memastikan keabsahannya instansi butuh itu, karena nanti dokumen yang diupload akan diperiksa oleh instansi masing-masing, baru setelah diyakini kebenarannya diteruskan ke BKN. Itu jadi untuk kepentingan BKN kita usahakan berkas digital sepenuhnya.
Nanti teman-teman instansi harus ngirim berkas ke Jakarta, kan mobilitas orangnya juga merepotkan atau berbahaya. Kemudian yang berikutnya ijazah ya. Ya, ijazah, apakah ada ketentuan untuk legalisir ijazah? Misalnya siapa yang harus melegalisir, kemudian berapa jangka waktunya, seperti itu Pak. Mungkin ada aturannya. Untuk ijazah, kalau berkas fisik memang butuh legalisir. Karena untuk keabsahannya. Nah, masalahnya adalah kalau untuk berkas digital ini apakah perlu legalisir? Karena sama-sama semacam jadi fotokopian kan? Image kan, kita hanya image kan. Kenapa tidak aslinya? Jadi ini masih yang di-scan yang aslinya, ya, Pak. Yang asli di-scan kemungkinan ini masih pembahasan, masih diskusi. Kemungkinan aslinya, ijazah aslinya harus scan. Dan saya kira kalau untuk tahun-tahun akhir ini semua ijazah datanya itu sudah terekam dalam pangkalan data mestinya. Sehingga kami akan mudah untuk meng-cross-check ke pangkalan data di Kemendikbud, Kemenristekdikti maupun Kementerian Agama. Saya kira itu. Jadi kalau untuk memastikan keabsahannya, kami akan cross-check ke pangkalan data. Ya. Oke, Pak. Pak Suharmin mau menambahkan mengenai sanggahan tadi Pak, mungkin melalui aplikasi atau apa gitu. Silahkan Pak Armin. Ya, terima kasih Pak Paryono. Untuk penyanggahan itu juga tetap menggunakan aplikasi seperti yang waktu dilakukan verifikasi administrasi oleh masing-masing instansi. Jadi aplikasi yang nanti digunakan adalah https://sscndaftar.bkn.go.id. Jadi masing-masing login ke situ. Nanti di situ akan ada menu untuk sistem sanggahnya. Jadi kalau memang ada teman-teman yang kemudian akan melakukan sanggah tetap dengan menggunakan akunnya yang kemarin untuk terdaftar, silakan kemudian login dulu ke dalam menggunakan akun yang terdaftar kemarin, kemudian diajukan sanggahnya di dalam modul aplikasi sanggah yang ada di dalam aplikasi tadi. Nah, nanti aplikasi itu data-data yang disanggahkan itu akan diteruskan kepada instansi by system juga. Jadi instansi juga bisa melihat langsung, terutama SSCN admin dari masing-masing instansi, untuk melihat sanggahan apa saja yang masuk ke dalam instansinya mereka masing-masing. Jadi mereka bisa langsung menjawab atau menanggapi sanggahan di situ, dan tentu sanggahan-sanggahan tadi akan tercatat semua di dalam aplikasi, di data-datanya akan tercatat di kita. Dan kita akan bisa melihat mana sanggahan yang ditindaklanjuti, mana yang sanggahan yang tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Paryono. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan untuk Pak Aris satu lagi, Pak Aris. Apakah di tahap pemberkasan ada kemungkinan menggagalkan kelulusan sehingga yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi CPNS, Pak Aris? Silakan. Baik, terima kasih Pak Paryono, rekan-rekan media dan rekan-rekan yang memantau lewat media sosial, bahwa tugas BKN adalah melakukan pengendalian dalam pelaksanaan seleksi CPNS, termasuk di dalamnya proses pengendalian itu dilakukan melalui proses penetapan NIP. Dan dalam peraturan yang berlaku, dalam proses penetapan NIP dimungkinkan untuk usul penetapan NIP itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi kalau proses penetapan NIP hasilnya itu ada tiga kalau verifikasi pertama. Yang pertama adalah memenuhi syarat, berarti bisa ditindaklanjuti dengan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS. Kemudian berkas tidak lengkap, ini harus dilengkapi oleh instansi. Kemudian yang ketiga adalah tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ini artinya secara norma, secara peraturan perundang-undangan memang tidak memenuhi. Jadi ada persyaratan yang tidak terpenuhi dari persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya usia. Walaupun sudah melalui verifikasi dan pemeriksaan
berlapis, mulai dari seleksi administrasi dan seterusnya, pemberkasan dan seterusnya. Namun pada saat proses penetapan NIP ditemukan bahwa yang bersangkutan usianya lebih dari 35 tahun untuk formasi yang umum, bukan yang dokter, dosen, dan sebagainya. Usia lebih dari 35 tahun, lebih 1 hari saja pada saat pendaftaran. Kalau CPNS, parameternya adalah batas cut-off-nya adalah saat pendaftaran, penghitungan untuk usia. Tidak boleh kurang dari 18 tahun, tidak boleh lebih dari 35 tahun. Kemudian itu pasti akan dinyatakan TMS dan tidak bisa diangkat. Kemudian contoh kasus lagi, pada saat pemberkasan dan diusulkan ke BKN bersih, tetapi ternyata ada informasi yang valid bahwa yang bersangkutan adalah anggota partai politik. Bahkan ada yang sempat menjadi calon legislatif di daerah, dan ini terjadi di tahun sebelumnya. Nah, secara peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan, itu salah satunya untuk dapat mendaftar atau dapat diangkat sebagai CPNS, tidak sedang atau tidak sedang dalam posisi sebagai anggota partai politik. Ini juga pasti akan menggugurkan yang bersangkutan, walaupun sudah sampai pada tahap pemberkasan NIP. Jadi saat pemberkasan untuk proses penetapan NIP itu BKN bukan hanya stempel memberikan NIP-nya saja, tapi juga memeriksa segala sesuatunya, sehingga bisa dimungkinkan untuk tidak memenuhi syarat. Ya itu Pak Paryono. Terima kasih. Berarti pada saat pemberkasan itu juga bisa mempengaruhi seseorang itu diangkat CPNS atau tidak. Jadi hati-hati ketika menyampaikan berkas-berkas yang diminta. Ini ada pertanyaan Pak Suarmen. Pada saat instansi ada formasi yang kosong, apakah ada semacam pemberitahuan dari BKN atau Menpan agar mereka formasi yang kosong itu bisa dioptimalisasi, atau itu inisiatif dari masing-masing instansi untuk mengoptimalisasi formasi yang kosong tersebut? Silakan Pak Armen. Ya, itu sebetulnya sudah diatur di dalam Permenpan 23 2019 Pak Paryono. Jadi di dalam Permenpan 23 2019 tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi bahwa instansi dapat mengoptimalkan pengisian formasi yang kosong. Jadi mereka bisa mengajukan kepada Kementerian Pan-RB untuk mengisi formasi-formasi yang kosong tadi. Logikanya sih mestinya mereka akan mengajukan, Pak, karena kesempatannya kan diberikan dan kita pesertanya juga sudah memiliki yang ada di situ. Jadi mekanismenya sudah diatur di dalam Permenpan 23 2019 dan tidak perlu ada pengumuman lanjutan dari situ karena sudah sangat jelas di dalam Permenpan 23-nya. Demikian Pak Paryono. Saya tambahkan Pak Paryono, saya tambahkan. Ya. Begini, formasi yang kosong karena tidak ada yang lulus. Tidak ada yang lulus itu juga karena tidak ada yang mendaftar dan sebagainya. Itu akan secara otomatis diproses optimalisasinya pada saat pengolahan hasil, tanpa diminta optimalisasi oleh instansi. Jadi berdasarkan Permenpan 23, BKN otomatis akan melakukan mengolah itu sehingga optimalisasi formasi itu dilakukan. Yang tadi mengisi formasi umum ke umum yang kosong, umum yang khusus dan sebagainya tadi. Nah, ini yang hasil pertama. Nah, kemudian apabila setelah itu diumumkan ternyata ada yang mengundurkan diri, ada yang meninggal dunia, ada yang dan sebagainya, jika ada formasi yang kosong, itu instansi wajib melaporkan atau memberitahukan untuk dilakukan optimalisasi. Jadi kalau yang normatif sesuai Permenpan itu akan dilakukan by sistem otomatis. Jadi hasil akhirnya sudah termasuk optimalisasi itu. Baik, terima kasih Pak Riz. Ini ada pertanyaan. Ada SKP yang tidak menggunakan CAT BKN. Bagaimana dengan akuntabilitasnya, Pak Suarmen? Misalnya wawancara, itu kan sifatnya subjektif sekali. Apakah tidak diseragamkan saja, misalnya instansi itu menggunakan CAT BKN, atau
kalaupun misalnya ada wawancara juga harusnya BKN yang mengatur. Silakan Pak Armi. Ya, terima kasih Pak Paryono. Memang ada beberapa instansi yang kemudian melaksanakan SKB tidak menggunakan CAT BKN. Untuk seluruh instansi daerah pasti menggunakan CAT BKN. Jadi tidak ada instansi daerah yang tidak menggunakan CAT BKN. Yang tidak menggunakan CAT BKN ada beberapa instansi pusat. Jadi ada beberapa instansi pusat yang mereka menggunakan metodologi sendiri yang misalnya saya ambil contoh Kementerian Dikbud. Kementerian Dikbud itu mereka menggunakan yang namanya CBT, tetapi sama sebetulnya sistemnya sama dengan CAT BKN. Jadi dengan alasan pertimbangan bahwa ini harus segera diselesaikan, mereka kemudian mengajukan untuk menggunakan sistem CBT yang ada di Kementerian Dikbud. Nah, hanya saja di instansi pusat, kemudian ada beberapa tambahan ujian lagi yang dilakukan oleh teman-teman di instansi. Nah, tambahan ini memang dimungkinkan oleh Permenpan 23 2019. Jadi instansi bisa mengajukan tambahan jenis seleksi yang akan diujikan kepada calon pesertanya mereka. Hanya saja tambahan informasi ini harus diumumkan dari awal kepada mereka. Jadi kalau instansi tidak bisa kemudian di tengah-tengah baru kemudian mengumumkan ada minta tambahan ini, minta tambahan itu tidak bisa dilakukan. Termasuk juga bobot penilaiannya. Bobot penilaiannya juga tidak ada, harus diumumkan dan tidak boleh lebih besar daripada bobot penilaian yang ada di sistem CAT BKN. Jadi kalau ada sistem mereka melakukan ujian SKB dengan menggunakan CAT BKN, kemudian ada juga psikotes dan wawancara, maka bobotnya tidak boleh sudah diatur di dalam Permenpan 23, CAT-nya harus 50%, baru yang lain-lainnya lebih rendah dari itu. Jadi kalaupun toh ada kemungkinan kemudian tidak transparan atau prosesnya, tapi nilainya itu pasti tidak akan bisa mengalahkan nilai yang besar tadi. Jadi ya memang ini adalah satu peluang bagi instansi untuk bisa mendapatkan SDM yang katanya lebih masih dibutuhkan ujian yang dalam bentuk wawancara tadi untuk bisa memetakan misalnya apakah yang bersangkutan misalnya terpapar nasionalisme misalnya. Itu memang tidak bisa dilihat dari sistem KPKN. Tetapi melalui akan bisa terlihat apakah yang bersangkutan terpapar radikalisme atau tidak. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian menjadikan beberapa instansi di instansi pusat untuk diizinkan kemudian melaksanakan CAT tanpa setelah menggunakan CAT BKN. Nah, ke depan saya sebetulnya sudah menyampaikan kepada teman-teman Menpan terkait dengan standarisasi. Mestinya memang kemudian perlu ada standarisasi terhadap asesor yang melakukan penilaian di luar CAT BKN. Jadi sehingga kita bisa betul-betul mempertanggungjawabkan kualitas hasil yang dilakukan oleh masing-masing asesor, sehingga nilai-nilai yang dihasilkan itu bukan nilai-nilai yang ada kontroversi like and dislike di situ, tetapi lebih berdasarkan nilai yang sebenarnya diperoleh oleh para peserta. Nah, standarisasi ini menjadi penting. Kami sudah sebetulnya secara informal sudah menyampaikan ke teman-teman di Menpan, dan ke depan ini akan menjadi subjek untuk kita bahas di dalam Panselnas. Demikian Pak Paryono, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Boleh ya Pak, masih dilanjut ya Pak? Enggak Pak. Ya. Itu ada yang lagi sampai jam berapa? Jadi kalau Pak Aris ini harus izin dulu sama Mbak Deb ini. Jadwalnya tadi Ditunggu ya, jam 15 ya? Ya. Ya Pak, ini satu lagi pertanyaan Pak, atau ini kami sampaikan nanti setelah ini mungkin bisa kita tutup. Banyak soal-soal SKP yang jauh dari gambaran pekerjaan yang dilamar. Mengapa ini bisa terjadi? Sejauh mana orang-orang yang direkrut nanti benar-benar bisa melaksanakan pekerjaan yang akan dilakukan jika soal-soal rekrutmen saja jauh dari gambaran pekerjaan real di lapangan. Ini menurut para pelamar ya Pak, saya juga tidak tahu apakah soalnya itu memang berbeda sekali dengan
tugas fungsi nanti pada saat mereka melakukan pekerjaan. Tapi banyak juga yang mengeluh bahwa ini soalnya kok jauh dari perkiraan, atau sebenarnya yang dikira-kira itu yang salah atau bagaimana gitu Pak. Mungkin bisa ditanggapi. Kemudian ini Pak Ades, dalam pemberkasan ada instansi yang mensyaratkan bukti akreditasi prodi dan perguruan tinggi. Bukti akreditasi ini bisa fotokopi yang dilegalisir atau harus asli? Itu tadi. Monggo Pak Suharmen untuk pertanyaan pertama, dan yang kedua untuk Pak Aris. Setelah itu nanti bisa kita selesaikan sesi ini. Terima kasih Pak Paryono. Untuk soal di dalam pelaksanaan SKB, soal-soal ujian itu tidak disiapkan oleh BKN, tapi soal-soal ujian disiapkan oleh pejabat atau organisasi atau instansi pejabat pembina di masing-masing jabatan itu. Jadi kalau dia jabatannya analis kebijakan misalnya, maka yang menyiapkan soalnya adalah instansi yang melakukan pembinaan jabatan analis kebijakan. Dalam hal ini adalah lembaga administrasi negara misalnya. Kalau dia jabatannya itu adalah terkait dengan peranata komputer misalnya, maka yang menyiapkan soal-soal ujiannya adalah BPS selaku instansi yang yang melakukan sebagai pembina jabatan fungsional peranata komputer. Nah, apakah soalnya sesuai dengan atau tidak dengan jabatannya yang dilamar? Kami di BKN tentu tidak tahu. Karena kalau kami di BKN tahu soalnya seperti apa dan yang akan diujikan seperti apa, maka potensi bocornya tentu akan menjadi lebih besar. Sehingga di dalam mekanisme penyiapan soal, baik itu SKD ataupun SKB, itu dari instansi pembina kemudian diserahkan kepada BSSN untuk dilakukan enkripsi soal-soal tadi. Setelah dienkripsi oleh BSSN, baru kemudian disampaikan kepada BKN. Jadi soal yang disampaikan kepada BKN itu adalah soal-soal yang sudah terenkripsi oleh teman-teman di BSSN. Nah, yang bisa membuka enkripsinya adalah password yang diberikan atau PIN yang diberikan kepada teman-teman semua. Jadi PIN-nya sendiri ya teman-teman sendiri yang tahu apa soal-soal yang akan diujikan di situ. Nah, kalau apakah ini tahu atau tidak, atau inline atau tidak dengan jabatan yang dilamar. Nah, saya mungkin harus lebih jeli melihatnya. Kalau misalnya ada saya pernah mendapat protes misalnya ada soal, kata menurut peserta sih, saya tidak lihat soalnya, tapi kalau menurut peserta ada soal analis kebijakan kurikulum misalnya. Jabatan yang dilamar adalah analis kebijakan kurikulum. Tapi ternyata kok soal-soal yang diujikan tidak ada kaitannya dengan kurikulum. Nah, karena jabatannya adalah analis kebijakan, maka tentu saja soal-soalnya akan lebih banyak pada soal-soal penekanan di analis kebijakan. Bukan di konteks kurikulumnya, tetapi di konteks analis kebijakannya. Jadi, apakah soal-soalnya tadi Pak Paryono menyampaikan, apakah ada teman-teman yang keliru membaca mempelajari materi misalnya? Kita memang meminta kepada Pansalnas, sebetulnya meminta kepada seluruh instansi untuk mengumumkan kisi-kisi yang akan diujikan. Jadi sifatnya hanya kisi-kisi di situ. Jadi terkait dengan jabatan yang dilamar misalnya, kisi-kisinya apa saja yang akan diujikan. Nah, kalau teman-teman kemudian mempelajari soal di luar itu atau ekspektasinya beyond dari yang sudah disampaikan di dalam kisi-kisi, ini memang kemudian pasti akan salah baca soal di situ. Tetapi kembali lagi ada juga yang soal-soal yang sifatnya adalah penyetaraan. Nah, ini yang kalau penyetaraan ini biasanya untuk jabatan-jabatan yang sifatnya jabatan terampil, bukan untuk jabatan yang ahli. Nah, biasanya kalau jabatan terampil ini yang kemudian disiapkan oleh beberapa instansi untuk yang jabatan-jabatan terampil. Itu mungkin dari saya, Pak Paryono. Ya, baik, terima kasih. Pak Aris, silakan untuk pertanyaannya. Oke, terkait dengan akreditasi ya. Akreditasi digunakan untuk memastikan prodi ya dari pelamar itu akreditasinya apa terkait dengan persyaratan yang diumumkan oleh instansi. Nah, itu teknis sekali, jadi saya tidak tahu persis. Tapi begini, yang penting itu apakah dokumennya atau faktualnya. Jadi apakah itu legalisir atau asli itu
hemat saya, sepanjang itu bisa ditelusuri, bisa di cross check kebenarannya, itu bagi saya tidak masalah, bagi saya ya. Tapi nanti saya lihat lagi secara teknisnya seperti apa. Artinya begini, kalaupun itu fotokopian legalisir atau bahkan tidak legalisir pun, dan itu bisa ditelusuri di database terkait dengan prodi, sekarang sudah cukup lengkap. Saya kira pangkalan data terkait dengan program studi itu akreditasinya, bahkan sejarah akreditasi atau kronologis akreditasi pun ada di situ. Jadi saya kira tidak masalah. Jadi instansi bisa melihat itu fotokopian, kemudian sandingkan dengan yang di pangkalan data, oke, sama persis ya sudah oke. Saya kira cukup. Itu ya. Ya, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Harmen. Media briefing pada sore hari ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Deputi Sinka dan Bapak Deputi Mutasi dan para rekan-rekan media serta netizen yang menyimak dari siaran langsung kami di Facebook yang sore ini mencapai 5.000 lebih orang. Sehingga memang informasi ini sangat-sangat ditunggu oleh para pelamar atau para netizen yang melamar. Saya kira Pak Paryono. Siapa? Ya, saya tadi ada satu jawaban yang belum saya selesaikan tadi di pertanyaan yang pertama tadi mengenai formasi yang kosong. Iya, Pak. Ya, jadi setelah kita running datanya, jumlah formasi yang kosong akibat dari passing grade yang tidak memenuhi dari jumlah formasinya itu berjumlah 19.732. Jadi untuk jabatan-jabatan yang pelamarnya tidak memenuhi passing grade. 19.732. Nah, dari jumlah itu ada yang jumlah formasi yang sebetulnya dari awal itu sudah nggak ada orangnya, sudah tidak mendaftar. Itu sebanyak 5.866. Jadi subset dari 19.000 itu ada yang formasi benar-benar kosong dari awal, tidak ada pelamar, itu ada 5.866 formasi. Nah, ini yang kemungkinan nanti akan bisa dioptimalkan formasinya oleh Pak Aris tidak waktu pengisian formasi. Itu, Pak. Pak, saya ulangi lagi. Formasi yang kosong itu 19.732. Yang kosong dan termasuk yang tidak lulus passing grade. Ya. Yang tidak ada pendaftar dari awal itu berjumlah 5.866. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Itu istilahnya potensi kosong, Pak Paryono. Potensi kosong. Jadi karena masih nanti akan ada optimalisasi. Jadi itu masih potensi kosong. Potensi kosong. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Harmen dan teman-teman media dan yang menyimak melalui media sosial kami. Saya kira media briefing sore hari kita cukupkan sekian dan atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Paryono, makasih Pak Aris. Terima kasih Pak Harmen, makasih. Terima kasih Pak Paryono, makasih teman-teman media. Media. Terima kasih Pak Aris, Pak Deputi, Pak Harmen, teman-teman pers. Izin live ya. Iya Pak.